Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Sandra Harlim dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat warehouse baru dan juga rute di Odoo 16. Berikut adalah skenario yang akan saya gunakan untuk video kali ini. PT Kita Manufacture ingin memproduksi mobil Lego tinggi dengan jumlah produksi sebanyak 5 buah. Dalam proses produksi ini, PT Kita Manufacture akan menggunakan 3 buah warehouse, yaitu warehouse raw material, warehouse work in progress, dan juga warehouse finished good. Karena itu, PT Kita Manufacture perlu membuat warehouse tersebut di dalam sistem mereka, yaitu di dalam Odoo. Berikut adalah skenario pembuatan warehouse-nya, dan juga ini ada layout inventory-nya. Setelah itu, uh, PT Kita Manufacture juga perlu mengatur location untuk setiap warehouse tersebut sesuai dengan layout inventory sebelumnya, dan juga PT Kita Manufacture perlu mengatur rute untuk setiap warehouse tersebut. Sebelum mengatur rute, kita perlu mengatur pengaturan warehouse-nya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah pengaturan warehouse-nya. Untuk prerequisition-nya juga sama seperti sebelumnya, itu unduh modul sales, manufacturing, invoicing, inventory, dan juga accounting. Kemudian membuat sebuah company baru yaitu PT Kita Manufacture melalui company setting. Kemudian mengaktifkan fitur work orders dan juga work order dependency melalui manufacturing setting di bagian operation. Kemudian membuat 4 user baru yaitu dengan patrol, staff production, staff sales, staff warehouse, dan staff finance and accounting melalui user settings. Dan yang terakhir mengaktifkan storage location, multi-step routes, dan storage categories melalui inventory settings. Oke, selanjutnya akan balik ke Odoo. Nah, di sini sesuai dengan skenario kita akan membuat warehouse. Nah, untuk membuat warehouse ini kita akan login melalui akun administrator. Sebelumnya saya sudah membuat warehouse ini, tetapi terdapat kesalahan. Warehouse ini tidak dapat dihapus karena ketika dihapus dia akan mengalami error. Karena itu saya akan membuat warehouse baru. Untuk membuat warehouse tersebut, klik tombol create yang ada di bagian kiri atas. Kemudian isi input field tersebut sesuai dengan skenario berikut ini. Setelah itu klik tombol create. Lalu itu kita akan membuat warehouse work in progress atau WIP. Dan yang terakhir membuat warehouse finished good. Nah, di sini tuh dapat dilihat bahwa warehouse finished good, terus warehouse raw material dan juga work in progress telah dibuat. Untuk sementara, ketiga warehouse ini akan saya archive. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembuatan location sesuai dengan layout inventory-nya. Berikut adalah layout inventory-nya. Oleh karena itu, kita pergi ke configuration dan pilih yang location. Kemudian klik tombol create. Pertama kita akan membuat location untuk warehouse raw material terlebih dahulu. Karena field tersebut tidak wajib diisi, saya tidak akan mengatur field berikut. Karena itu saya akan klik tombol create. Setelah itu saya akan membuat location untuk warehouse WIP. Karena di video kali ini saya kebagian untuk mobil Lego tipe tinggi, jadi untuk work center-nya saya hanya akan untuk saya hanya akan membuat untuk Lego tipe tinggi. Selanjutnya saya akan membuat location untuk warehouse finished good. Setelah membuat location untuk setiap warehouse, nah di sini dapat dilihat bahwa untuk WIP terdapat 3 location, kemudian untuk RM terdapat location-location tersebut, dan juga untuk finished good terdapat location berikut.
Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke pembuatan rute. Namun sebelum lanjut ke pembuatan rute, kita akan melakukan pengaturan warehouse terlebih dahulu. Karena itu pergi ke configuration dan pilih yang warehouses. Kemudian kita klik yang raw material. Nah, untuk pengaturan ini dapat melihat pengaturan warehouse berikut ini. Untuk yang raw material, untuk incoming shipment-nya akan menggunakan yang tipe 2, yaitu receive goods in input and then stock. Kemudian untuk outgoing shipment-nya akan menggunakan yang one step. Nah, untuk baik di bagian dari supply-nya, untuk yang manufacture to resupply itu akan di-untick karena di warehouse ini tidak ada proses manufacture. Kemudian di sini akan klik tombol save. Kemudian untuk warehouse work in progress, di sini untuk incoming shipment-nya akan menggunakan yang two step dan outgoing shipment-nya juga akan menggunakan yang two step. Kemudian untuk bagian dari supply-nya juga akan di-untick semuanya. Kemudian untuk yang warehouse finished goods, untuk yang incoming shipment-nya akan menggunakan yang one step dan outgoing shipment-nya akan menggunakan yang one step juga. Kemudian untuk yang bagian manufacture to supply-nya juga di-untick. Kemudian klik tombol save. Maaf, seharusnya untuk yang di work in progress, di bagian dari supply-nya itu yang manufacture to supply-nya di-tick. Kemudian untuk bagian manufacture-nya akan menggunakan yang two steps, yaitu pick components and then manufacture. Setelah itu klik tombol save. Setelah itu akan muncul rute berikut ini. Nah, di sini tuh dapat dilihat bahwa ketika kita manufacture akan menerima raw material dari vendor di bagian input. Kemudian setelah itu akan terjadi proses manufacture di WIP stocks dengan raw material yang berada di warehouse raw material. Setelah itu, namun sebelum itu terjadi internal transfer di bagian warehouse raw material di antara input dan stock. Setelah itu, juga terdapat internal transfer di bagian input pada warehouse WIP ke bagian stock. Untuk produk yang ada di warehouse WIP di bagian stoknya, kemudian akan di-pick untuk terjadi proses manufacture di warehouse WIP. Setelah itu, di bagian warehouse finished goods juga ada terjadi pick components dari bagian stoknya untuk melakukan proses manufacturing. Menurut saya untuk rute ini sebenarnya belum 100% benar karena seharusnya proses pertukaran produk tersebut dimulai dari warehouse raw material yang menerima raw material dari vendor, kemudian internal transfer antara bagian input ke bagian stok. Setelah itu, jadi proses manufacturing di warehouse WIP dengan raw material yang berasal dari warehouse raw material. Selain itu juga terjadi internal transfer di bagian warehouse WIP, lebih tepatnya di bagian input ke bagian stock. Setelah itu, warehouse finished goods juga akan melakukan manufacturing dengan produk-produk dari warehouse in progress atau WIP. Baru setelah itu produk finished good-nya dijual ke customer. Nah, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.